teman-teman, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk memenuhi tes mata kuliah struktur data. Langsung saja kita masuk ke materi. Di sini ada materi yaitu latihan tumpukan buku atau menggunakan single stack. Biji soal terdapat disusun menggunakan sistem tumpukan stack. Urutan buku diletakkan di meja adalah matematika, fisika, biologi. Kemudian pustakawan mengambil satu buku dari atas tumpukan. Tulislah isi tumpukan setelah setiap langkah. Di sini langkah awal itu melakukan matematika, sehingga isi stack yang awal itu matematika. Lalu yang kedua itu kita melakukan flash fisika, sehingga isi stack menjadi matematika dan fisika. Matematika jadi paling bawah urutannya. Lalu melakukan flash lagi yaitu biologi, sehingga isi stack menjadi matematika, fisika, dan biologi. Kemudian melakukan pop yang yaitu menghapus elemen dari yang urutan yang terakhir itu adalah biologi. Jadi biologi dihapus, sehingga ketika dijalankan kodenya maka yang ditampilkan hanya matematika dan fisika. Dan ada poin penting dari pas menambahkan data dari bagian atas. Lalu operasi pop itu menghapus data dari paling atas. Stack bekerja dengan prinsip LIFO. Setelah 3 kali push dan 1 kali pop, elemen yang tersisa di setelah matematika dan fisika. Untuk contoh kodenya ada di slide berikutnya. Contoh kodenya menggunakan Python. Yang pertama kita buat dulu class stack-nya dan masukkan stack kosong, lalu kita masukkan fungsi push dan juga masukkan fungsi pop, dan di fungsi stack itu kita masukkan yang paling awal itu matematika dimasukkan paling awal, tapi nantinya dia bakal berada di paling bawah dengan urutan matematika, fisika, dan biologi dihapus, lalu stack yang tersisa hanya matematika dan fisika. Thank you. Di sini do, redo, menggambarkan garis, double stack. Soal dalam aplikasi memungkinkan pengguna dapat membuat garis dengan perintah add line 1, add line 2, undo, add line 3, dan redo. Gunakan dua stack, undo stack, dan redo stack untuk melacak perubahan gambar. Langkah-langkahnya ini, yang pertama melakukan add di line 1. Terus kita undo stack yang berisi di line 1, terus redo stack yang masih kosong. Terus melakukan add di line 2, sama seperti tadi, di undo stack menjadi line 1, line 2, redo stack tetap kosong. Melakukan undo, elemen terakhir di line 2 dipindahkan dari undo stack ke redo stack. Hasilnya undo stack sama dengan line 1, redo stacknya di line 2. Terus melakukan add di line 3, undo stack menjadi line 1, line 3, dan redo stack-nya dikosongkan. Terus melakukan redo, tidak terjadi apa-apa karena redo stack sudah kosong. Poin pentingnya saat melakukan add, setelah undo, isi redo stack akan dihapus. Operasi redo hanya bisa dilakukan jika masih ada data di redo stack. Nah, ini contoh dari codingan di Python. Selanjutnya ada materinya, ada stack dan queue. 3 latihan antrian loket kantin menggunakan linear queue. Soalnya sebuah kantin memiliki antrian linear dengan kapasitas 3 orang. Urutan pelanggan yang datang itu ada Ani, Budi, dan Caca. Kemudian Ani selesai dilayani dan pelanggan baru Dodi datang. Langkah-langkah awal jawabannya nih. Dari NQ atau Ani, lalu ke elemen Ani dimasukkan ke dalam Q. Isi Q-nya Ani. NQ Budi, lalu ke elemen Budi dimasukkan ke belakang Q. Lalu isi Q-nya ada Ani dan Budi. Terus NQ-nya Caca, lalu masukkan elemen Caca ditambahkan isi Q menjadi Ani, Budi, dan Cici. Q penuh. DQ-nya, elemen pertama Ani keluar,
Lalu ke isi Q menjadi Budi dan Cici. Terus NQ-nya Dodi, operasi gagal karena posisi rear sudah di ujung dan Q tidak bersifat sirkular. Poin pentingnya ini ada Q bekerja dengan prinsip FIFO atau first in dan first out. Jika rear sudah di ujung dan Q penuh, maka operasi NQ akan gagal kecuali Q bersifat sirkular. Lalu di sini ada contoh codingannya ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri gimana dan ya, mungkin kurang lebihnya seperti ini contoh codingannya. Oke, kali ini ada persoalan untuk di mana ada kasus kita dikasih latihan antrian bus dengan menggunakan konsep circular queue. Sebuah terminal menggunakan circular queue dengan kapasitas 4. Nah, jadi kapasitasnya 4. Pertama ada NQ bus 1, NQ bus 2, NQ bus 3, NQ bus 4, DQ 2 kali, NQ bus 5, NQ bus 6. Oke, ini buat sebagai langkah-langkah contoh programnya. Jadi langkah-langkahnya ya pasti queue itu isi, artinya isi. Jadi di dalam queue circular queue ini kan queue-nya ini melingkar ya, linear queue, tapi ujung depan sama belakangnya itu terkoneksi, jadinya lingkaran. Jadi yang pertama diisi slot pertama diisi bus 1, bus 2, bus 3 dan seterusnya sampai ya dengan front 0 dan rear 3. Front 0 karena indeks kita menggunakan indeks seperti array gitu ya. Jadi frontnya 0 dan rearnya 3. Q dalam keadaan penuh karena kapasitasnya 4. Nah, kemudian dua elemen pertama dihapus. Kenapa dihapus yang pertama ya karena ini redundancy. Jadi menggunakan prinsip first in first out gitu. Kemudian setelah di NQ DQ dua elemen pertama ditambahkan dua bus lagi yaitu bus kelima dan bus keenam. Jadi posisi front berpindah ke 2, rearnya tetap 3. Nah, dimasukin itu jadi posisi rearnya 0. Terus bus ya pokoknya ada pointernya, dia ada front ada rear, itu tracking sendiri deh. Poin pentingnya circular queue memungkinkan elemen baru ditambahkan ke indeks awal jika masih ada ruang kosong di depan. Nah, itu tadi limitasi dari linear queue sebelumnya. Front menunjukkan posisi elemen pertama yang akan keluar, sedangkan rear menunjukkan posisi elemen terakhir yang dimasukkan. Oke. Untuk contoh bisa di next. Pastinya kita mau bikin class circular queue, kita inisialisasi fungsinya. Ada self queue untuk capacity, front untuk pointer front, rear untuk pointer rear, kapasitas ya untuk kapasitas size-nya 0. NQ untuk menambahkan antrian, DQ untuk menghapus dari antrian, dan ini menggunakan circular queue. Ya, terus kita masukkan operasi-operasi yang ada di soal tadi, maka hasil outputnya sekarang menjadi bus 5, bus 6, 3, bus 4. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa kami sampaikan dari materi single stack, double stack, linear, dan circular. Untuk kekurangannya mohon maaf dan terima kasih.